Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan masalah surga. Kemarin 2 minggu yang lalu sampai hari kemarin kita bahas masalah neraka. Kita cukupkan sementara ini pembahasan ayat-ayat berkaitan dengan neraka. Masih ada lagi ayat-ayat berkaitan dengan neraka. Insyaallah jika diberikan umur yang panjang, sehat jasmani dan rohani, kita akan bahas lebih lanjut bahwa hakikatnya surga itu kekal. Surga itu kekal. Begitu juga dengan neraka. Puluhan ayat Al-Quran menerangkan bahwa kehidupan di akhirat itu kekal dan abadi. Begitu pula kehidupan dalam surga dan kehidupan dalam neraka. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Bahkan ada ayat yang mengatakan, menambahkan dengan abada, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selamanya. Kita awali ayat-ayat berkaitan dengan surga, yaitu kita akan coba buka An-Nisa. An-Nisa ayat yang ke-13. Dikemukakan oleh Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullah wa may yuti'illah wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa zalikal fawzul azim. Tilka, bermula itu, hududullahi adalah ketentuan-ketentuan Allah. Wa may yuti'illah wa rasulah, dan barang siapa yang taat, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin, niscaya maka dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan memasukkannya kepada surga. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkan dia ke dalam surga. Tajri min tahtihal anharu, yang mengalir dari bawahnya, al-anharu, sungai-sungai. Sungai-sungai kemarin juga kita sempat singgung, ya. Ada sungai khamar, ada sungai madu murni, ada sungai susu. Sungai-sungai itu halal, airnya diminum. Khamar di dunia haram, Surga enggak. tapi sungai-sungai khamar itu halal di surga. Menjadi salah satu minuman yang sangat lezat sekali. Sungai susu, khamar, dan madu murni. Khalidina fiha, mereka kekal. Mereka kekal. Fiha, di dalamnya, di dalam surga. Mereka kekal di dalam surga. Yang kekal itu adalah Allah. Kok bisa ya mereka kekal? Allah lah yang mengekalkan mereka. Allah lah yang mengekalkan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu qadirun, itu maha berkuasa.
Jadi yang mengekalkan mereka di dalam surga itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa zalikal fawzul azim, dan bermula yang demikian itu al fawzul azim adalah keberuntungan yang besar, kemenangan yang besar, kebahagiaan yang besar. Karena apa? Mereka selamat daripada api neraka, dijauhkan daripada api neraka, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Wa zalikal fawzul azim, dan bermula yang demikian itu adalah al fawzul azim, kemenangan yang besar. Marilah kita akan coba lihat berkaitan dengan tafsir An-Nisa ayat ke-13. Tilka, hal itu, yakni hukum-hukum yang telah disebutkan. Jadi sebelum ayat 13 ini, ya, sebelum ayat 13 ini Allah bicarakan berkaitan dengan masalah hukum. Di antaranya adalah Allah membicarakan masalah warisan. Di antaranya Allah membicarakan masalah hukum waris. Tilka, hal itu maksudnya adalah hukum-hukum yang telah disebutkan. Hududullahi adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Hukum waris Allah telah tentukan. Yang demikian itu adalah ketentuan dari Allah, bukan ketentuan dari Kanjeng Nabi Muhammad. Allah memang sudah menghendaki ketentuan tersebut, masalah hukum waris, seperti yang berada di dalam An-Nisa ayat 12. Tilka hududullah, bermula yang demikian itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Karena itu tidak boleh untuk dilanggar dan dizalimi, nggak boleh dilanggar. Emang udah ketentuan Allah, memang sudah menjadi ketentuan Allah. Memang ini sudah menjadi dilema sebenarnya di tengah masyarakat Islam, bahwa dalam rangka waris, pembagian waris, mereka tidak menggunakan hukum faraid. Mereka lebih suka dengan menggunakan hukum musyawarah. Ya udah bagi rata aja, baik laki-laki maupun perempuan. Padahal laki-laki itu adalah 2/3, perempuan 1/3. Kalau laki-laki dapatnya 2, perempuan dapatnya 1. Nah, ini terjadi berkembang di masyarakat, bahwa hukum waris berdasarkan musyawarah bagi rata, mau yang perempuan mau yang laki-laki sama. Padahal yang demikian itu kalau kita lihat daripada An-Nisa ayat 13, ya, itu melanggar, itu melanggar ketentuan Allah. Allah pengennya A, kita laksanakannya B. Melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Karena itu tidak boleh untuk dilanggar dan dizalimi. Wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Emang hukum tuh yang paling baik hukum siapa? Sampai Allah tantang dalam satu ayat Quran, wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah? Liqaumi yuqinun, bagi mereka orang-orang yang yakin. Tentunya bagi kita yang yakin
Yang paling baik itu adalah hukum Allah. Apa hukmah zahiliyah iya berguna? Faman ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqin. Awalnya begitu. Apakah hukum zahiliyah yang mereka cari? Apa hukmah zahiliyah iya berguna? Hukum zahiliyah itu hukum apa? Segala hukum, apapun bentuknya hukum itu, jika bertentangan, jika tidak sesuai dengan hukum Allah, maka yang demikian itu adalah hukum zahiliyah. Allah tanya, apa hukum zahiliyah ia berguna? Manusia, kalian, termasuk kita, ditanya oleh Allah. Ketika kita tidak mau menjalankan hukum Allah, apa hukum zahiliyah ia berguna? Apakah hukum zahiliyah yang kalian cari, yang kalian inginkan? Iya. Waman ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinu. Jadi sekali lagi, hakikatnya jika kita tidak menjalankan hukum-hukum Allah atau menggunakan hukum yang lain selain hukum Allah, maka kita dalam kategori melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Wa may yuti'illah wa rasulah, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yakni dalam masalah pembagian waris umpamanya dan hukum-hukum lainnya, serta menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi segala larangannya, yudkhil jannah, niscaya Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yakni dalam masalah pembagian waris dan hukum-hukum lainnya, kita taat. Atiullah wa atiur Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil tuh dengan panggilannya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Atiullah wa atiur Rasul. Kenapa yang dipanggil orang beriman, bukan orang muslim? Karena hanya orang berimanlah yang bisa taat kepada Allah. Orang yang beriman sajalah yang bisa taat kepada Rasul. Orang Islam banyak, tapi orang Islam belum tentu dia bisa taat kepada Allah. Orang Islam belum tentu dia bisa taat kepada Rasul. Kesempatan ini, yuk sama-sama kita belajar untuk menjadi orang yang beriman. Al-Fakir juga mungkin masih banyak salah, mungkin masih banyak hukum-hukum Allah yang belum sempat dilaksanakan. Tapi dengan pertemuan majelis-majelis seperti ini, insya Allah akan meningkat. Tadinya kita menjadi hanya sebagai seorang muslim, lambat laun kita insya Allah menjadi orang yang mukmin, orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman. Jadi barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, baik itu dalam pembagian warisan maupun dalam ketentuan-ketentuan atau hukum-hukum lainnya, taat kepada Allah dan Rasulnya dengan melaksanakan hukum-hukum Allah dan Rasulnya, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, apa yang diperintahkan oleh Allah dijalankan semuanya, yang diperintahkan oleh Rasul dijalankan, meninggalkan dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin, niscaya maka Allah akan masukkan dia
masukkan orang yang taat pada Allah dan Rasulnya ke dalam surga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kalau kita lihat pemandangan ada rumah, terus di sisinya ada air yang mengalir, cakep kayaknya deh. Ada tetangkalan, pohon-pohonan. Nah, kalau kita lihat lukisan enak kayaknya ya tinggal di situ. Ada sungai kayaknya adem, tentrem gitu. Itu gambaran baru di lukisan saja. Gambaran baru di lukisan saja sudah demikian tentram, sudah demikian adem, sudah demikian enak tinggal di tempat itu. Apalagi nanti kita berada di dalam surga. Pengen buah apel, tinggal metik. apelnya udah ada, tinggal metik. Pengen buah anggur, begitu juga. Ya. Belum lagi kita dilayani oleh Malaikat. para pelayan-pelayan kita. Mau minum apa juga ada. Ya. Halal. Duduk kita di dipan-dipan yang bertahtakan intan dan berlian serta batu-batu mulia. Boleh jadi batu-batu tersebut mahal banget di dunia. Kita nggak bakalan mampu bisa beli itu berlian. Tadi sana tuh Pak. Kong ya. Kita nggak bakalan mampu beli di dunia bangsa intan, permata. Tapi karena kita beriman, karena kita beramal saleh, kita masuk surga. Jangankan yang kita pakai, dipan kita, bangku kita, meja dan lain sebagainya, perabotan yang ada terbuat daripada logam-logam mulia dan batu-batu mulia, entah itu berlian, yakul, jamrud dan lain sebagainya. Khalidina fiha, mereka akan tinggal di surga untuk selama-lamanya. Tidak akan mati. Tidak akan keluar dari surga. Enggak bakalan mati. Karena ketika memang udah di surga, yang namanya mati udah dibinasakan oleh Allah. Ketika kita di surga, sebelum kita masuk ke dalam surga, yang namanya mati dibinasakan oleh Allah. Ada dalam hadis. Karena memang sudah dibinasakan oleh Allah tuh yang namanya mati, maka tidak ada kematian di dalam surga. Tidak akan mati. Orang di neraka gimana? Begitu juga, nggak bakalan mati. Mati selama-lamanya. Ya, di azab di neraka nggak bakalan mati, karena yang namanya mati sebelumnya dibinasakan oleh Allah. Mereka masuk ke dalam surga, kekal di dalamnya, tidak akan mati. Selama-lamanya. Nggak akan mati. Kita nggak akan menemukan kematian lagi. Tidak akan keluar dari surga. Lagi siapa yang mau keluar dari surga? Enak. Siapa yang mau keluar dari surga? Enak. Apa juga udah disediakan oleh Allah, baik makanan jasmani maupun makanan rohani. Punya bidadari, waduh, nggak bakalan tuh bidadari korengan. Kali ada bekas borok. Ada yang tua udah muda semua ya. Walahum fiha azwajum mutahharah, dan bagi mereka penghuni surga, mereka memiliki pasangan-pasangan yang bersih, yang suci, baik bersih jasmani maupun rohani, baik suci jasmani dan rohani. Rohaninya bersih suci, nggak ada tuh di dalam hatinya rasa dengki, rasa iri hati, nggak ada rasa sombong dan lain sebagainya. Walahum fiha azwajum mutahharah.
Kemudian wazalikal fauzul azim, dan bermula yang demikian itu masuk ke dalam surga, dan itu adalah kemenangan agung yang tidak ada tandingannya. Karena selamat dijauhkan dari neraka dan masuk ke dalam surga, nggak ada tandingannya itu. Kemenangan yang agung yang tidak ada tandingannya. Dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari neraka. Yang demikian itu adalah kemenangan yang tiada tara, tidak ada tandingannya, kebahagiaan yang tidak ada tandingannya. Makanya Allah pesankan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian pada Allah dan Rasulnya. Insyaallah ya kaum, kita usahakan tumbuh kembangkan taat kita kepada Allah dan Rasul. Ingat janji Allah, barang siapa yang taat pada Rasul, barang siapa yang taat pada Allah dan Rasul, maka Allah akan masukkan ke dalam surga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi